Tiba-tiba tahu nggak yayasan sana itu saya yang nyumbang tuh. Ini tahu saya yang nyumbang. Oh itu anak yatim, saya sudah 10 tahun nyumbang di situ. Untuk apa diceritakan? Manfaatnya apa? Bapak Ibu sekalian, pujian orang sepanjang lidahnya. Apa yang kita dapat? Kenyang apa? Sekarang anggap Anda dipuji. Oh Bapak Ibu ini dermawan sekali. Oh ahli ibadah selalu sholat tahajud. Oh bolak-balik haji. Apa yang didapat? Badannya tambah gemuk. Hah? Tambah ganteng sama cantik. Ada yang didapat. Angin lalu. Gitu kan? Jadi untuk apa kita masuk ke ranah itu? Gak perlu. Ustadz tadi bilang lupakan. Ya. Terus bagaimana caranya kita tahu amal itu? Malaikat sudah catat. Allah kasih malaikat bodyguard mencatat semuanya. Allah bilang ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata kecuali akan dicatat. Orang-orang kafir di hari kiamat akan berkata, Allah gambarkan dalam Al-Quran, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kami terima? Buku amal yang tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Semuanya tercatat. Kedipan mata kita pertama pada saat lahir, tarikan nafas pertama, gerakan tangan dan kaki pertama, sampai kita mau wafat semua tercatat. Detail. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa simpan video, punya kenangan di memory handphone ya, 10 tahun lagi kita nggak tahu seperti apa canggihnya. Sekarang ada nanti apalagi muncul itu yang lebih canggih lagi. Intinya, sebenarnya itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita bisa buat cuplikan, misalnya kita umroh sekarang buat kenangan sepanjang jalan, itu kan kita simpan di memori handphone, bisa kita lihat setiap saat kan. Kalau kita yakin itu bisa, bagaimana kita nggak yakin nanti buku amal kita akan diperlihatkan? Lebih nyata daripada itu, lebih besar daripada itu. Dan Allah datangkan semua hal jadi saksi. Dikatakan pada hari kiamat nanti ada orang, Bapak Ibu sekalian, tolong ingat pesan ini ya. Kata para ulama, orang yang selamat hari kiamat, orang yang tidak membantah Allah. Kalau kita kerjakan satu perbuatan, Allah mengatakan, kau telah buat ini dan itu. Iya. Kita gak bisa bohong depan Allah, mustahil. Tapi ada orang, kata Nabi SAW, contoh ada orang membantah. Tidak binasa kecuali pembantah. Karena takut masuk neraka, enggak saya enggak buat. Sampai kata Nabi SAW didatangkan saksi dari malaikat pun dia belum percaya. Lalu Allah tanya, siapa yang kau percaya? Dia bilang diriku sendiri. Lalu Allah kunci mulutnya, Allah buat anggota tubuhnya bicara. Matanya menceritakan histori apa yang dilihat. Telinganya berbicara tentang histori apa yang didengar. Tangan, kaki, kemaluan, semua membongkar. Setelah itu Allah buka mulutnya. Dalam Al-Quran digambarkan. Begitu dibuka mulutnya, dia bicara sama badannya sendiri. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi buat badan sendiri? Anggota tubuhnya bicara. Antaqanallahu alladhi antaka kulla syai'. Yang buat kami bicara adalah Allah yang bisa buat segala satunya bisa berbicara. Gak bisa pada hari kiamat. Gak bisa lari dari kenyataan gitu ya. Oleh karena itu orang yang selamat, orang yang masih bisa dimaafkan oleh Allah, orang yang tidak membangkang. Tentu yang paling aman adalah kita sudah membersihkan dosa-dosa kita sebelum menuju ke hari kiamat. Jadi penting mengontrol niat Bapak Ibu sekalian agar jangan sampai teralihkan ya, atau kita menjadi riya ya. Ini orang-orang yang masih suka riya ini sebenarnya sayang banget buang-buang waktu ya. Ada orang semalam suntuk dia sholat tahajud nih. Udah sholat tahajud, udah khusyuk, udah baca segala macam. Besok pagi masuk kantor, lalu setan bisikin. Wah semalam itu sholatmu bagus banget itu. Ceritain aja sama teman-teman supaya mereka motivasi. Akhirnya dicerita sama dia. Semalam itu saya sholat tahajud baca surah Al-Baqarah. Khusyuk banget. Nah, akhirnya jadi riya. Saran saya orang begini gak usah tunggu sampai pagi. Anda target siapa, datangi rumahnya jam 2 malam, ketuk bel. Liatin saya mau sholat. Itu selesai. Nunggu besok untuk apa? Itu kan sayang banget ya. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian selalu dikontrol niat tersebut. Dan jangan sampai kita alihkan ke hal yang lain. Ini penting untuk digarisbawahi ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam mengatur niat ini, tentunya dibutuhkan untuk menghadirkan hati sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa setengah-setengah. Dalam sebuah hadis yang sahih disungkil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Jihad dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, saya berjihad karena Allah, namun saya ikutkan dengan niat dalam hati untuk popularitas. Sedikit aja. Cuma mau dibilang pahlawan, jagoan, satria. Dapat pahala gak? Kata Nabi SAW, tidak. Sedikit aja. Niatnya karena Allah. Terus kemudian orang itu ulangi lagi. Ya Rasulullah,
Saya niat jihad karena Allah, berperang, keluar, meninggalkan keluarga. Tapi sedikit niat ada terlintas, saya mau popularitas. Dapat pahala jihad enggak? Enggak. 3 kali ditanya, 3 kali Nabi bilang tidak, gitu kan? Lalu Nabi bilang hadisnya masyhur, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karena Allah, ya. Dan tentunya apapun teman-teman sekalian yang kita lintaskan, ya, kita lintaskan tidak ingin atau tidak diniatkan karena Allah atau sedikit bercampur baur, maka akan sia-sia. Itu yang disebutkan oleh seorang ulama namanya Al-Mundhir. Al-Mundhir menukir riwayat tentang Ar-Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Azza wa Jal, maka akan sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali, ya. Jadi kita harus belajar teman-teman untuk meninggalkan semua pujian manusia. Amal-amal kita harus tinggalkan untuk disampaikan, kecuali dalam keadaan dilihat orang dan ditanya. Nah, itu lain, ya. Kurang lebih perbedaan dasar riya dengan tidak riya itu adalah ditanya dengan tidak ditanya. Kalau kita lagi mau ke masjid, Bapak Ibu kemarin mau umroh, ada yang nanya, mau kemana? Ambil cuti di kantor. Oh, saya mau umroh. Kan ditanya. Kita mau ke masjid, ada yang tanya tetangga, Pak mau kemana? Ini kalau saya jawab saya riya nih. Enggak, jangan gitu. Ya saya mau ke masjid, karena ditanya gitu ya. Karena kalau kita nggak jawab, orang kira kita sombong nanti. Kalau ditanya. Kalau orang riya nggak ditanya, hari Senin datang ke kantor, tanya teman-temannya, kamu puasa? Kamu puasa? Saya puasa. Nggak ada yang nanya, gitu kan? Untuk apa, gitu kan? Makin tidak ditahu, makin bagus, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits, Inna Allah yuhibbu at-taqiyul ganiyul khafi. Allah itu sangat cinta dengan orang yang suka bertakwa, patuh sama Allah, kaya, menginfakkan hartanya di jalan Allah dan halal, serta khafi, suka merahasiakan amalnya. Rahasiakan aja. Udah lupain, ada malaikat yang catat. Udah selesai, itu urusan yang kemarin-kemarin. Gitu kan? Nggak usah diingat-ingat, karena mengingat ini adalah bagian daripada syaitan. Dia mau kita kenang, supaya kita nanti satu waktu bisa cerita tentang amal tersebut. Ya, beda kalau harta Bapak Ibu, ingat saja. Berapa dari rekeningnya, investasi di mana silakan. Urusan akhirat ini ibadah jangan ingat-ingat, enggak usah. Gitu kan? Udah selesai, Pak, Ibu sudah berapa kali umroh? Wah, saya enggak ingat. Begitu. Kayaknya sih saya sudah 101 kali gitu. Ada orang bahkan tidak ditanya itu ya. Udah berapa kali umroh? Saya udah 30 kali loh ini. Nah, itu kan untuk apa gitu ya. Jadi harus hati-hati, walaupun dianggap sederhana tapi jangan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan, karena ini berbahaya sekali. Jadi hindari menyebut-nyebut amal tersebut. Sebagian ulama salaf, ini kisah nyata mereka ya. Ada di antara mereka Bapak Ibu sekalian berpuasa Senin Kamis 20 tahun, istrinya nggak tahu. Begitu ceritanya. Bagaimana ceritanya? Rupanya dia sebelum menikah, dia udah biasa puasa Senin Kamis. Setelah nikah dia nggak bilang sama istrinya, sengaja dia nggak mau bilang. Ini ijtihad dari orang ini ya. Bapak Ibu, bapak-bapak sini nggak apa-apa ceritain. Kalau memang merasa bisa ngontrol, tapi maksudnya di sini karena istri itu bagian daripada hidup kita gitu kan. Tetapi orang ini saking tidak maunya mengganggu niatnya, dia nggak mau cerita sama istrinya kalau dia puasa Senin Kamis. Dia punya satu toko di Irak waktu itu di masa tabi'in. Jadi kalau hari Senin atau hari Kamis istrinya buatin masakan, dia terima sama dia. Dia bilang bungkus yang saya bawa ke toko aja. Dibawa ke toko, dia nggak makan, istrinya juga kira dia nggak puasa. Nanti menjelang maghrib pada saat mau tutup toko dibagi kepada fakir miskin. 20 tahun dia puasa, istrinya nggak tahu. Begitu mereka menjaga keikhlasannya, gitu kan? Karena istrinya nggak pernah tanya puasa nggak pernah nanya. Tadi kan saya bilang kalau orang nanya beda. Ini istrinya nggak pernah nanya, tiba-tiba saya ambil makan, ya sudah diambil aja sama dia. Dia cuma bilang bungkusin saya mau bawa aja. Nah, seperti itu. Ada salah satu tabi'in tinggal di kota Madinah ini, unik sekali Bapak Ibu sekalian. Itu ketahuan dia berinfak 20 tahun kepada 100 kakak muslim orang miskin di Madinah. Satu rumah dikasih satu bungkus gandum, entah berapa kilo isinya. Setiap malam selama 20 tahun, orang-orang miskin tidak tahu kalau dia yang berinfak. Apa yang dilakukan? Waktu dia meninggal dunia dan dimandikan jenazahnya, ditemukan di pundak sebelah kanannya, itu ada bekas warna hitam. Karena suka pikul barang berat.
Lalu orang-orang yang mandikan jenazahnya setelah dikuburkan tanya istrinya, ada apa dengan pundak suami anda? Kenapa begitu? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Selama ini saya juga tidak pernah tanya kenapa pundaknya gitu ya. Tapi saya biasa lihat suami saya selepas tahajud, antara tahajud dengan sholat subuh, itu dia suka angkat karung yang besar, dia naik kuda lalu dia jalan. Saya tidak tahu kemana. Karena suami saya nggak cerita, saya juga nggak nanya, gitu kan?